Shalom, saudara semua yang dikasihi Tuhan. Kembali kita boleh merenungkan bagian refleksi firman Tuhan yang boleh kita akan dengarkan di hari ini. Hari ini saya akan mendasari perenungan firman Tuhan dengan tema Injil Kasih Karunia. Sebagian kita menyadari bahwa kuasa terbesar kedua di dalam dunia ini di mana kita tinggal sebagai manusia adalah kuasa dosa, di mana maut inilah yang memisahkan hubungan kita dengan Tuhan yang kudus, dengan diri kita sebagai manusia. Namun ada satu kuasa yang terkuat di dunia, yang nomor satu yaitu kasih, di mana inilah kekuatan yang membuat satu pribadi di mana Yesus Kristus harus naik di atas kayu salib demi membayar apa yang menjadi dosa umat manusia. Kita menyadari bahwa setiap orang, seperti ada tertulis dalam kitab Roma pasal yang ketiga ayat ke-10, tidak ada yang benar seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Kita tahu pada dasarnya ketika manusia jatuh dalam dosa, seperti kita ketahui ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, bukan manusia yang mencari Allah, tetapi Allah lah yang mencari manusia, di mana Allah lah yang memakaikan sebuah pakaian dari kulit binatang demi menutupi aurat dari tubuhnya. Kita berbicara soal hal itu, kita tahu bahwa dosa yang kita perbuat, yang akhirnya menjadi satu keadaan kita, natur kita, keberdosaan kita, mungkin tidak akan bisa kita tebus dengan segala sesuatu yang kita bayar, karena kita sadar bahwa semua yang kita lakukan itu jahat di mata Tuhan. Bahkan di dalam kitab Roma ini, seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma, bahwa di dalam suratnya pasal yang kedua ayat yang ke-12, di situ dikatakan, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Berbicara soal hukum Taurat, kita tahu bahwa di dalam kitab Matius 1, perkataan yang pernah diucapkan Yesus, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, namun aku menggenapi semua hukum ketetapan yang ada di dalam hukum itu. Banyak orang Kristen sendiri tidak memahami Injil kasih karunia dengan konsep yang benar, karena kita tahu bahwa Injil kasih karunia tidak lepas dari pembenaran, ibarat dua sisi mata koin yang tidak bisa dipisahkan, karena kebenaran sejati akan melahirkan sebuah anugerah yang akan melahirkan buah-buah yang diyakini menjadi satu hal yang dirindukan bagi bumi di mana kita tinggal saat ini. Dan perlu kita sadari semua bahwa keyakinan yang kokoh atas Injil ini adalah menjadi satu kabar baik bagi seluruh dunia, karena kita menyadari bahwa di dalam semua agama yang ada, hanya kekristenanlah yang menyatakan bahwa kabar good news ini menjadi satu kabar sukacita bagi semua bangsa. Tidak ada Allah yang menjadi manusia, yang rela merendahkan diri untuk menyatakan diri kepada manusia. Dan inilah satu bukti bahwa kasih di situ diterapkan, dibuktikan melalui kehadiran Yesus di bumi untuk menjadi penebus bagi umat manusia. Dan di dalam surat Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16, di situ dikatakan, dengan keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman.
Iman seperti apalah yang dimaksud oleh Rasul Paulus yang ditulis di dalam surat Roma ini? Kita menyadari bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Artinya menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Jadi iman yang dimaksud adalah iman percaya bahwa kita mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan perkataan kita mengaku ini tidak lepas dari peran Roh Kekudusan atau Roh Kudus. Kenapa dikatakan Roh Kudus? Bukan berarti dari 3 pribadi ini hanya Roh Kudus yang dikatakan kudus. Anak kudus dan Bapa juga kudus. 3 pribadi ini disebut kudus. Kita percaya bahwa kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Artinya setiap orang yang mengetahui Yesus sebagai Tuhan yang hidup, sebagai Juru Selamat, kitalah orang-orang yang dipanggil menjadi milik Kristus. Artinya hidup kita bukan hidup kita sendiri, saudara, bahwa hidup yang kita miliki ini adalah hidup Kristus, di mana kita harus menghidupi panggilan kita sebagai murid, yang di mana kita harus siap sedia menjadi taat untuk mengiring Dia dalam segala hal di dalam kerajaan bumi ini, untuk menyatakan kemuliaan Kristus di dalam segi-segi kehidupan kita yang ada. Mari dengan perenungan hari ini melalui Injil kasih karunia menjadi satu kebenaran yang boleh memerdekakan kita selepas di mana kita akan merayakan bangsa kita yang boleh merayakan hari kemerdekaan di tanggal 17 Agustus nanti. Tetap kita menghidupi panggilan kita, arti kemerdekaan kita, untuk kita boleh menjadi umat pilihan yang siap sedia melakukan segala pekerjaan Kristus di kerajaan bumi. Tuhan memberkati. Melalui perenungan hari ini kita berdoa. Kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami dengar. Kiranya apa yang boleh kami dengar, Tuhan, boleh menjadi berkat. Kiranya melalui kasih karunia-Mu, Tuhan, hidup kami semakin hari dipembarui oleh pembaruan yang ada melalui firman-Mu, supaya hidup kami boleh berbuah, menghasilkan banyak jiwa yang boleh menjadi kenyataan pemberitaan Injil yang ada di dunia ini. Kami menyerahkan semuanya hanya di dalam tangan kasih Kristus. Kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati semua. God bless.